Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam bahagia dan salam seroja untuk kita semua, berkah dalam. Bersama dengan saya Romo Antonius Garbito Pamboaji, menyampaikan salam dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Kamis 5 November dalam Pekan Biasa ke-31. Bacaan pertama dalam liturgi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 3-8a. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 2 hal yang bisa kita renungkan dari sabda Tuhan hari ini. Pertama, Yesus hari ini berhadapan dengan orang-orang yang selalu mencari kesalahannya. Tetapi ia tidak menampakkan sikap yang agresif atau responsif. Namun, Yesus justru menghadapinya dengan sebuah pengajaran yang menarik. Yesus menghadapi mereka dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Ia mengungkapkan perumpamaan supaya semua yang mendengarkan juga merenungkannya masing-masing. Perumpamaan tentang kehilangan dan kemudian mendapatkan kembali apa yang hilang bisa kita renungkan sebagai sebuah perjalanan kesabaran. Dia yang kehilangan 1 ekor domba tidak serta-merta dengan emosi meluap meninggalkannya. Tetapi dengan kesabarannya ia mencari yang seekor, meskipun juga tidak tahu persis di mana sebenarnya dombanya yang hilang itu. Tidak hanya itu, kesabarannya ditunjukkan dengan meletakkan domba itu di atas bahunya. Dan akhirnya kesabarannya berbuah sukacita. Sabar bukan berarti diam. Sabar juga bukan berarti tidak pernah marah atau berkata keras. Sabar adalah sebuah tindakan aktif untuk mau mencari dan menemukan entah apapun itu. Sabar berarti mau mengerti dan menerima yang lain, meskipun yang pernah bersalah dan pernah hilang.
Sabar berarti kemauan untuk selalu mengampuni meskipun tidak mudah dan tidak murah. Hal kedua yang bisa kita renungkan adalah soal kesempatan untuk bertobat selalu diberikan Allah kepada setiap pribadi yang merasa berdosa dan membutuhkan bimbingan dari Allah, dan bagi mereka yang telah hilang. Allah selalu mempunyai kehendak untuk mencari dan menemukan kita kembali. Betapa bahagianya Allah jika Ia menemukan kembali mereka yang telah hilang. Ia dan para malaikat akan lebih bersukacita karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat memposisikan dua permenungan ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita dipanggil untuk menjadi pribadi gembala yang sabar dan tekun membimbing saudara-saudari kita yang hilang karena meninggalkan iman Kristianinya. Bukan malah sebaliknya membiarkan atau mempergunjingkannya. Kedua, sebagai pribadi yang lemah pun kita harus mengakui bahwa kita membutuhkan bimbingan yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai pertobatan. Bertobat menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat kembali bersekutu dengan pembimbing sejati kita, yakni Kristus Yesus yang datang sebagai penyelamat. Semoga pesan sabda Tuhan ini menjadikan kita sebagai pribadi yang sabar dan mau senantiasa bertobat demi keselamatan semakin banyak orang. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang baik, semoga belas kasih-Mu kepada kami tidak kami sia-siakan, melainkan menjadi kesempatan bagi kami untuk mengembangkan hidup agar lebih berkenan kepadamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.